Nabi nggak pernah komplain. Tuh, kan kita bicara akhlak, bicara macam-macam. Itu akhlak Nabi yang paling menonjol tahu apa? Syiar akhlak yang paling menonjol apa? Nggak pernah komplain, nggak pernah komplain. Terus hatta makanan nggak pernah dikomplain sama Nabi Muhammad. Dikasih makanan, Rasulullah suka dimakan. Rasul nggak suka, nggak komplain. Nggak bilang saya nggak suka, nggak enak, kasinan, panas atau dingin. Suka dimakan, nggak suka nggak dimakan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh kata Sayyidina Anas bin Malik nggak pernah komplain. Saya ngerjain sesuatu nggak nanya kenapa. Saya ninggalin sesuatu kenapa kamu nggak ngerjain. Ya paling kalau Nabi ngelihat sesuatu yang nggak berkenan, ya dia ngerjain sendiri. Selama nggak ada kaitannya sama syariat, Nabi yang kerjain sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali Nabi nyuruh saya, Anas ini benda ini sampaikan ke fulan. Sudah. Atau pokoknya ada amanat, suruh atur. Pergi deh Sayyidina Anas. Saat pergi dia ngelihat di tengah jalan teman-temannya lagi main. Dia ikut main sama mereka, namanya anak kecil 10 tahun. Ikut main sama mereka sampai lupa waktu. Wah Rasulullah di rumah nungguin, mana Anas, mana Anas, mana Anas. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, takut Anas kenapa-napa, samperin deh ke tempat yang dituju. Di tengah jalan ngelihat Anas bin Malik lagi main, nih bocah disuruh gitu orang nungguin, udah gitu dia malah main. Maka Nabi Muhammad mengendap-endap dari belakang, Anas yang lagi main tahu-tahu didekap, matanya ditutup dari belakang. Anas begitu didekap dari belakang langsung tahu, ini mah tangan gak ada bandingnya di alam semesta. Tangan yang kayak habis dicelupin di minyak wangi. Lebih lembut daripada sutra, lebih halus dari sutra, lebih lembut daripada kapas. Begitu tangan yang harum, bagaikan parfum yang paling harum di dunia. Ini tangannya Nabi Muhammad. Ditutup begitu, Anas punya kesempatan. Anak kecil main gak pakai baju, maka dia ambil kesempatan. Apa yang dia lakukan? Dia pura-pura memberontak. Begitu. Dia bertanya, man hadza, man hadza? Siapa yang nutupin mata saya? Sambil ngapain? Sambil dia tempelkan tuh bagian belakang tubuhnya ke perutnya Nabi Muhammad. Kapan lagi bisa memeluk Rasulullah, atau bukan memeluk, dipeluk oleh Rasulullah. Kapan lagi bisa nempelin badan ke tubuhnya Nabi Muhammad, ditempelkan tubuhnya ke tubuhnya Nabi Muhammad, berkah. Sampai akhirnya begitu dibuka matanya dia lihat Rasulullah SAW. Tersenyum Nabi Muhammad, gak marah. Anas, naam ya Rasulullah, hajat yang saya suruh sudah atau belum? Nabi cuma nanya gitu doang. Bilang, Al-an af'aluh ya Rasul. Sekarang saya kerjain ya Rasulullah. Kabur, lari. Terus Anas nengok ke belakang, pikir Nabi cemberut gitu. Nengok ke belakang, Nabi gak cemberut, malah tersenyum, tertawa. Kalau kita cemberut, kalau Nabi gak ada cemberutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu, gak ada marahnya. 10 tahun, gak pernah komplain. Nah kita sekarang kadang tuh baru kenal orang, sehari udah komplain mulu, ngeritik mulu, komplain. Nih, ambil satu pelajaran, ambil satu hikmah dari majelis ini. Man kathura itabuh galla ashabuh. Man kathura itabuh gallat ashabuh. Orang kalau banyak komplain, banyak protes, sedikit teman. Apa aja dikomplain, akhirnya gak punya teman. Terus Nabi bilang, syarrun nas manittagahun nas au faragahun nas ittiga'a fuhsyih. Seburuk-buruknya orang yang orang lain menghindar dari dia, kenapa? Gak kuat sama mulutnya. Gak kuat sama mulutnya. Mulutnya kagak enak. Baik, cuma mulutnya gak enak. Bagus dong orang baik. Walaupun mulut gak enak, gak sempurna. Ada lagi nih, dengerin nih, lu gak usah bela diri deh. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah, ada fulanah tiap hari puasa, bukan kayak kita. Tiap malam tahajud, bangun malam, semalam suntuk. Malam apa namanya, tahajud, siang puasa, tiap hari kayak begitu. Walakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha. Cuma namun dia mengganggu tetangganya, lingkungannya dengan mulutnya. Maka Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya. Lo sholatnya enggak baik emang? Sholatnya baik, puasanya baik, cuma enggak ngebekas, enggak ngaruh. Bilang ini orang enggak ada baiknya padanya. Hiya finnar. Dengan kelakuan kayak begini dia bakalan di neraka walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak.
waliyadzubillah min dzalik. Nah itu jaga mulut, jaga lisan, terus juga jangan banyak komplain, jangan banyak ngeluh, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mencela komplain sama orang lain yang kita sendiri juga punya aib yang sama, punya hal yang sama. Dalam syair, la tanha an khuluqin fata'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu komplain dari suatu perangai tetapi kamu sendiri ngerjain perangai tersebut. Ini hal yang memalukan, hal yang aib. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kita hidup di dunia, orang nggak ada yang sempurna. Kalau seandainya nggak ada sangkut pautnya sama syariat, sama ini, ya khalas, bismillah. Tapi kalau bisa menyebabkan tanfir, apalagi bisa menyebabkan tanfir, orang jadi kabur, jadi menjauh, jadi nggak hadir, itu juga nggak baik, itu juga nggak bagus. Jadilah kita tuh orang tuh yang merekatkan manusia lain seperti Nabi Muhammad SAW yang la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal-hal yang indah.